Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang materi jumlah dan selisih dua sudut. Anak-anakku, saya ingatkan lagi dengan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat adalah sudut-sudut istimewa. Menghitung nilai trigonometrinya bisa secara langsung tanpa menggunakan kalkulator. Yang menjadi pertanyaan anak-anakku, bisakah menghitung secara langsung nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang bukan sudut istimewa tanpa menggunakan kalkulator? Misalkan sudut 15 derajat, 75 derajat, 105 derajat. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Perhatikan gambar segitiga ABC ini. Sudut alfa itu sudut ACD. Sudut beta itu sudut BCD. Panjang ACB, panjang BCA. Rumus luas segitiga ABC. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, kita bisa mencarinya dari ada dua cara. Yang pertama, kita cari dengan menggunakan rumus yang dengan bantuan nilai trigonometri. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan setengah AC dikali BC dikali sin sudut C, yaitu sudut alfa tambah beta. Yang kedua, luas segitiga ABC bisa juga diperoleh dari penjumlahan dari luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Luas segitiga BDC yaitu setengah CD dikali BC dikali sin beta. Untuk luas segitiga ADC, untuk mencari luasnya yaitu setengah AC dikali CD dikali sin alfa. Nah, dari kedua rumus ini yaitu selanjutnya AC, BC, CD, BC, AC, CD diganti dengan nilai-nilai trigonometrinya ini. Maka setelah itu persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua itu disamakan, maka akan diperoleh nilai sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Lagi, sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Untuk mengingatnya, sin untuk jumlah yang dinamakan jumlah dua sudut ini alfa tambah beta. Nilai trigonometri untuk jumlah dua sudut.
alfa plus beta. Kalau sin maka sama dengan sin cos kosin. Sin cos kosin. Untuk yang selisih maka caranya betanya diganti dengan min beta. Maka akan diperoleh sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi kalau ditambah, sini ditambah, kalau ini selisih dikurangi, sini juga dikurangi. Untuk sin cos kosin. Terus selanjutnya untuk yang cos, nilai cos untuk jumlah atau selisih dua sudutnya, yaitu dengan cara anak-anakku harus ingat cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Ini nah, dengan mengotak-ngatik dengan pakai ini sifat ini dengan substitusikannya ke sini maka akan diperoleh cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Jadi kalau cos itu cos kali cos dikurangi sin kali sin. Jadi kalau jumlah dua sudut di sini mengurangi. Sama seperti yang di atas tadi, kalau betanya diganti dengan min beta, maka di sini akan diperoleh untuk rumus untuk selisih dua sudut. Cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa sin beta. Saya ulang lagi, kalau cos itu cos sin sin. Kalau sini jumlah sudutnya, maka di sini mengurangi. Kalau di sini sudutnya mengurangi, nah, selisih, maka di sini ditambah jumlah. Terus selanjutnya untuk tangan, anakku saya harus ingat bahwa tangan itu sama dengan perbandingan sin per cos. Tangan itu sin per cos. Dengan mensubstitusikannya nanti ke sini, nah, maka nanti dengan mengotak-ngatiknya ini, sifat ini kita proses dengan sin, di sini dengan cos. Nah, maka akan diperoleh nilai dari tangen alfa ditambah beta itu sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa kali tangen beta. Ini kalau jumlah, sini jumlah, sini kurangi. Kalau untuk selisih, tangen alfa dikurangi beta, ini sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Kalau sini mengurangi, sini pengurangi, sini penjumlahan yang bawah. Yang harus diingat-ingat itu. Sekarang contoh. Sebelum ke contoh, jadi dari pertanyaan di awal tadi, mungkinkah kita akan menghitung nilai trigonometri untuk sudut yang bukan istimewa tanpa menggunakan kalkulator? Jawabannya adalah mungkin atau bisa. Dan caranya, misalkan sini 15 derajat itu bukan sudut istimewa, tapi 15 derajat ini bisa kita hubungkan ke sudut-sudut istimewa, yaitu dengan cara bahwa 15 derajat itu sama dengan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Atau 15 derajat itu sama dengan 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, di sini
45 derajat, 30 derajat, 60 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa. 75 derajat ini juga bukan sudut istimewa, tapi kita bisa menghubungkannya dengan sudut istimewa, yaitu 75 derajat itu sama dengan 30 derajat ditambah 45 derajat. Dan seterusnya untuk sudut 195 derajat, 105 derajat, 165 derajat. Itu cara langkah awal untuk mencari nilai trigonometri untuk sudut yang bukan sudut istimewa tanpa menggunakan kalkulator. Sekarang kita buat contoh. Nilai dari sin 75 derajat. 75 derajat ini bukan sudut istimewa, tapi kita bisa mencarinya tanpa menggunakan kalkulator. Yaitu menjadi sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat ditambah 35 derajat. Nah, jadi 75 derajatnya diganti dengan penjumlahan 45 derajat tambah 30 derajat. Di mana 45 derajat dan 30 derajat adalah sudut-sudut istimewa. Terus setelah kita ubah ke bentuk penjumlahan sudut istimewa, maka anak-anakku harus ingat dengan ini rumus jumlah dua sudut untuk sin, untuk sinus. Nah, sin sama dengan untuk rumus jumlah dan selisih sudutnya itu sin cos sin. Kalau untuk rumus sinus untuk jumlah dua sudutnya yaitu sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka di sini menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ini ditambah ya. Ada keliruan. Ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3, cos 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 30 derajat nilainya setengah. Nah, itu dikalikan setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6, setengah kali setengah seperempat akar 2. Nah, itu disederhanakan jadi seperempat akar 2 buka kurung akar 3 ditambah 1 tutup kurung. Nah, jadi kita bisa. Jadi nilai sin 75 derajat sama dengan seperempat akar 2 buka kurung akar 3 tambah 1 tutup kurung. Cos 15 derajat. Nah, 15 derajatnya kita ubah ke bentuk 60 derajat dikurangi 45 derajat. Ini contoh dari nilai trigonometri untuk selisih dua sudut. 60 derajat dikurangi 45 derajat. Sebelum mengerjakan ini Anda harus ingat ke rumus selisih dua sudut untuk kosinus. Cos alfa dikurangi beta sama dengan untuk cos itu cos sin. Jadi cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa sin beta. Harus Anda ingat, ini kalau mengurangi maka yang di sini adalah penjumlahan. Ya, diingat-ingat jangan sampai terbalik. Maka di sini cos 60 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan cos 60 derajat kali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan cos 60 derajat setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 45 derajat setengah akar 2. Setengah kali setengah seperempat akar 2. Setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Sederhanakan menjadi seperempat akar 2 buka kurung 1 ditambah akar 3 tutup kurung. Jadi nilai cos 15 derajat sama dengan seperempat akar 2 1 tambah akar 3. Jadi
Ada beberapa sudut yang bukan sudut istimewa, tapi kita bisa mencarinya tanpa menggunakan kalkulator. Tentukan nilai eksak dari tangan 105 derajat. 105 kita hubungkan dengan sudut istimewa menjadi 105 derajat, kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan 60 derajat tambah 45 derajat. Tangan, nah, anak-anakku harus ingat untuk rumus jumlah dan selisih untuk tangan. Tangan alfa tambah beta itu sama dengan tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 dikurangi tangan alfa kali tangan beta. Maka tangan 60 derajat tambah 5 derajat sama dengan tangan 60 derajat ditambah tangan 45 derajat dibagi 1 dikurangi tangan 60 derajat dikali tangan 45 derajat. Tangan 60 derajat itu nilainya sama dengan akar 3. Tangan 45 derajat nilainya 1. Ini 1 dikurangi tangan 60 derajat akar 3, tangan 45 derajat 1. Maka menjadi 1 ditambah akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Berhubung di sini penyebutnya ada bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan dari penyebutnya. 1 min akar 3, untuk sekawannya yaitu 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3 ini. Penyebut pembilangan dikalikan dengan 1 tambah akar 3, yang merupakan bentuk sekawan dari 1 min akar 3 menjadi 1 ditambah akar 3 dikali akar 3 tambah 3. Hasil perkalian 1 tambah akar 3 kali 1 tambah akar. Untuk perkalian bentuk sekawannya menjadi 1 dikurangi 3. 1 kali 1 dikurangi akar 3 kali akar 3. Menjadi 4 tambah 2 akar 3 per min 2 sama dengan min 2 min akar 3. Tangan 225 derajat. 255 derajat diubah ke bentuk pengurangan menjadi 300 derajat dikurangi 45 derajat. Untuk rumus selisih tangan yaitu tangan 3 derajat dikurangi tangan 45 derajat dibagi 1 tambah tangan 300 derajat tangan 45 derajat. 300 derajat terletak pada kuadran 4. Nilai tangannya adalah negatif. Nah, 300 derajat sama dengan 360 dikurangi 60. Nah, maka tangan 300 sama dengan tangan 60. Tangan 60 akar 3 karena 300 terletak pada kuadran 4 nilainya negatif min akar 3. Tangan 45 1 dibagi 1 ditambah min akar 3 dikali 1 menjadi hasilnya min 1 dikurangi akar 3 dibagi 1 min akar 3. Lalu berhubung penyebutnya ada bentuk akarnya, maka ini kita rasionalkan dengan cara mengalihkan baik pembilangan maupun penyebut dengan bentuk sekawan dari 1 min akar 3. Ini bentuk sekawannya dari 1 min akar 3. Maka menjadi perkalian min 1 dikurangi akar 3 dikali 1 tambah akar 3 menjadi min 1 min akar 3 min akar 3 dikurangi 3. Untuk perkalian bentuk sekawan menjadi 1 kali 1 1 min akar 3 kali akar 3 min 3. Maka hasil akhirnya min 4 dikurangi 2 akar 3 per min 2 sama dengan 2 akar 3. Lagi hitunglah nilai dari sin balik 43 derajat dikali cos 13 derajat dikurangi cos 43 derajat dikali sin 13 derajat.
Sin 43 derajat dikali cos 13 derajat dikurangi cos 43 derajat sin 13 derajat sama dengan sin. Nah, bentuk ini sin kali cos, cos kali sin, maka bentuk ini sama dengan sin 43 derajat dikurangi 13 derajat. Jadi anakku harus ingat rumus dari selisih dua sudut untuk sinus. Maka menjadi sama dengan 43 derajat dikurangi 13 derajat sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Diketahui sin alfa sama dengan 4/5, cos beta sama dengan 5/13. Tentukan nilai sin alfa plus beta. Rumus untuk sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, harus ingat sin untuk sinus untuk jumlah dua sudut yaitu sin cos sin. Kalau di jumlah dua sudut ya sini sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa dan cos betanya, sin alfa cos beta sudah diketahui. Sin alfa cos beta diketahui, maka kita perlu menentukan dulu cos alfa dan sin beta dengan cara menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri sebagaimana diketahui, identitas trigonometri itu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Di cos alfa sama dengan akar dari 1 min sin kuadrat alfa. Sin alfanya nilainya 4/5. Ini 4/5 dikuadratkan 16/25. 1 dikurangi 16/25 sama dengan 9/25. Sama dengan 3/5. Untuk sin betanya sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat beta. Nilai cos betanya cos beta 5/13 dikuadratkan menjadi 25/169. 1 dikurangi 25/169 sama dengan 144/169 sama dengan 12/13. Maka sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfanya 4/5. Cos betanya sin alfanya ini 4/5. Cos betanya ini 5/13. Cos alfanya 3/5. Sin betanya 12/13, maka menjadi 20/65 ditambah 36/65 sama dengan 56/65. Penjelasan materi jumlah dan selisih dua sudut. Saya akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.